Tokia mengganti sandal dan berkata, Zeus sudah pulang, Reka temani dia makan bersama. Bensu menghela nafas lega, aku kira kalian berantem. Yang penting jangan marah-marah saja. Afril, Zeus kenapa bisa datang? Dia sudah libur. Tokia, Bu, orang sudah lulus dengan gelar profesor. Oh iya, dia bentar lagi sudah mau sampai. Kamu cepat kemas dulu. Baik, Afril menjawab, kemudian mulai sibuk membersihkan rumah. Tokia dan Zeus sudah berteman sejak kecil. Hubungan mereka dekat seperti satu orang yang sama. Zeus bahkan mengakui Afril sebagai ibu angkatnya. Afril juga selalu menganggap Zeus sebagai anak kandung sendiri. Sambil beres rumah, Afril bertanya, Tokia, Zeus dan Reka masih saling bermusuhan. Zeus sangat suka mengganggu orang. Jangan sampai dia membuat Reka kesal. Tokia tersenyum dengan licik sambil berkata, haha, Bu, aku beritahu kamu, Zeus sekarang lebih suka mengganggu orang lagi daripada dulu. Mau mereka berdua bersama dengan damai itu tidak mungkin. Hari ini Zeus bahkan bilang Reka adalah tukang pungut sampah. Hahaha, bukannya anak menantu kalian lumayan hebat? Di depan Zeus, dia bahkan tidak berani kentut sama sekali. Tokia merasa sangat bahagia. Untungnya masih ada Zeus yang berada di satu pihak dengannya. Tokia tidak bisa tahan melihat Reka ibih disayangi oleh orang tuanya. Afril merasa agak sakit kepala, tidak boleh begitu. Nanti aku harus mengomel Zeus. Mau bagaimanapun, Reka adalah kakak iparnya. Dia mana boleh berkata Reka seperti itu. Tidak lama kemudian, Reka dan Zeus pun sampai rumah. Zeus membawa banyak tas, begitu masuk ke rumah dia pun segera berteriak, ayah angkat, ibu angkat, putri angkatmu yang eksentrik datang menjenguk kalian. Bensu tersenyum dengan bangga, bagus, bagus. Zeus tambah tinggi lagi. Afril segera menghampiri kemari, mengambil kado-kado yang dibeli Zeus. Gadis ini memang, ibu sudah bilang berapa kali, jangan sembarang beli barang lagi. Kalau memang ada uang, beli makanan untuk dirimu saja. Lihatlah seberapa kurusnya kamu Zeus, uang termasuk apa? Kebahagiaan ayah dan ibu angkat tidak bisa dibeli dengan seberapa banyak uang pun. Tokia memarahi Reka, kamu ini, kenapa begitu tidak pengertian? Ada begitu banyak barang, kamu tidak bisa bantu ambil sedikit. Zeus mana bisa ambil sendiri. Reka berkata dengan wajah yang kasihan, aku mau bantu tadi. Tapi Zeus tidak mengizinkan. Tokia, aku tidak akan percaya kepadamu. Zeus tidak suka Reka. Mana mungkin dia tidak mengizinkan kamu bantu ambil barangnya. Seharusnya dia berharap kamu kecapean. Zeus memberi kadonya kepada Afril, kemudian duduk di atas sofa. Aduh, sangat capek. Begitu duduk di atas sofa, Zeus tiba-tiba tampak teringat dengan sesuatu. Dia segera berdiri dan menarik Reka ke depan sofa. Kakak ipar, cepat duduk, pasti sangat capek. Iya, cepat istirahat dulu. Apa? Bola mata Tokia sekeluarga hampir jatuh ke atas lantai. Gadis ini kenapa? Sejak kapan dia bertingkah begitu sopan? Tokia memegang dahi Zeus, tidak demam kok. Sementara Reka duduk di atas sofa sambil tersenyum. Kemudian, Zeus menuangkan segelas air untuk Reka. Kakak ipar, minum air. Reka mengambil gelas air dan minum dengan perlahan. Tokia terus menggosok matanya. Dengan serius dia curiga dirinya sedang halusinasi. Melihat kebersamaan Zeus dan Reka sangat damai, pasangan Bensu akhirnya bisa merasa lega. Afril melirik ke Tokia dengan marah. Tadi anak ini masih bilang Zeus dan Reka bermusuhan. Bahkan dia bilang Zeus memanggil Reka tukang pungut sampah. Jelas, hal ini tidak nyata. Tokia omong kosong sembarangan. Ekspresi sedih dan kaget memenuhi wajah Tokia. 1 jam lalu kedua orang ini masih saling bermusuhan dan memandang rendah sesama. Kenapa dalam jangka waktu pendek itu, Zeus sudah berubah menjadi pembantu Reka? Tokia segera bertanya, Zeus, ini kenapa? Zeus bertanya kembali, apanya kenapa? Tokia, sebelumnya sikapmu kepada Reka tidak seperti ini. Bilang sama kakak. Apakah si kayu bajingan ini melakukan hal buruk apa kepadamu? Atau dia mengancam kamu dengan masalah apa? Zeus menjawab, Mang ada masalah seperti itu. Sejak kapan aku ada hal yang bisa dijadikan sebagai ancaman? Malahan,
Kak Tokia, kamu ini sangat pelit. Kenapa tidak beritahu aku kalau kakak iparku ini begitu hebat? Tokia merasa agak tertegun, dia. Hebat apa? Zeus, sampingkan yang lain. Bicara tentang karung itu saja, yang di dalam karung itu bukan sampah, tapi uang 2 miliar. Ditaruh ke dalam karung. Tokia sekeluarga tiba-tiba merasa agak sesak nafas. Tokia segera bertanya, Reka, apa maksud 2 miliar ini? Kenapa bisa begitu? Reka, oh, seharusnya kalian sudah mendengarnya. Keluarga Eropa meluncurkan proyek besar yang bernilai puluhan triliun. Lovely City, sementara pemilihan lokasi proyek kebetulan berada di tanah 10 hektar distrik Tawat. Mereka membeli tanah 10 hektar itu dengan 2 miliar Tokia. Sekeluarga tercengang di tempat, kemudian menjadi emosional. Afril bahkan sampai menangis, 2 miliar, 2 miliar. Kami berdua tidak makan tidak minum untuk seumur hidup pun tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Reka, kamu benaran sangat hebat. Bantu keluarga kita menghasilkan 2 miliar lagi. Bensu juga merasa sangat emosi. Hari ini Reka baru bilang tanah itu bisa naik 100 kali lipat. Kita masih tidak percaya tadi. Tampaknya sekarang kita yang salah. Aduh, Reka, mulai sekarang, semua masalah bisnis, kami akan menuruti pemikiran kamu. Tokia berkata dengan tidak senang, Ayah, Ibu, 2 miliar itu didapat dengan menjual tanah rumah kita. Tidak ada hubungannya dengan orang ini. Afril, Tokia, jangan lupa. Hari ini yang tidak mau tanah 10 hektar itu kamu. Kalau bukan Reka, kamu rasa keluarga kita bisa dapat 2 miliar ini? Tanah itu sudah diambil oleh kakekmu. Mereka mengira tanah 10 hektar jual 200 juta sudah sangat menguntungkan. Sekarang mereka bisa jadi sedang menangis di sudut. Akhirnya kita bisa membalas dendam. Zeus tiba-tiba berkata dengan ekspresi, aku baru saja mengerti, ternyata 2 miliar ini didapatkan dengan menjual tanah rumahmu. Oh iya, apakah kalian tahu perusahaan Polki? Kakak ipar buat perusahaan itu dituntut dan bangkrut hanya dengan satu kata. Tokia menarik nafas dingin, perusahaan Polki. Mereka adalah perusahaan internasional yang besar dan Reka bisa membuat mereka bangkrut hanya dengan satu kata. Kamu memiliki kemampuan sekuat itu. Tidak lama kemudian, Tokia pun memukul kepalanya sendiri dan berkata, aku sudah mengerti Reka, kamu pergi mencari direktur industri dan perdagangan. Reka tidak bersuara, bisa dianggap sebagai diam-diam mengakuinya. Masalah hari ini, direktur industri memang ada berperan. Hanya saja, dia cuman berperan sebagai fungsi tambahan. Tokia mengeluh, Reka, lebih bagusnya jangan sering membuat repot orang lain. Orang hanya berutang sedikit budi kepada kita. Kalau kamu meminta terlalu banyak kepadanya, nanti kalau kita benaran ada masalah penting yang butuh bantuan dia, bisa jadi dia tidak mau bantu kita lagi. Zeus bertanya dengan kaget, kakak ipar, kamu bahkan kenal direktur industri juga? Tokia pun berkata, aduh, dia bisa kenal direktur industri hanya sebuah kebetulan saja. Direktur industri memiliki batu ginjal. Secara kebetulan, Reka menyembuhkannya. Jadi dia sangat berterima kasih kepada Reka. Zeus mengangguk dengan perasaan sedikit kecewa. Ternyata uang kakak ipar itu sebenarnya milik keluarga Kak Tokia. Kekuatan dia juga dipinjam secara kebetulan. Ternyata kakak ipar tidak sehebat yang dia pikirkan. Dia hanya meminjam keluarga Kak Tokia sebagai platform, sedikit lebih kuat daripada orang biasa saja. Waktu sudah mulai larut malam, setelah mengobrol dengan Zeus sebentar, Bensu mereka pun pulang istirahat. Tokia juga menarik Zeus kembali ke kamar mereka. Zeus berkata dengan suara lembut, kalau tidak, aku tidur sofa saja. Tokia, kamu itu tamu, mana boleh membiarkan tamu tidur sofa. Malam ini suruh kakak iparmu tidur sofa saja. Kayu bodoh, introspeksi dirimu dengan baik hari ini. Reka berkata dengan wajah polos yang tidak bersalah, aku salah apa? Ada apa yang harus diintrospeksi? Tokia melirik ke kamar pasangan Bensu, mereka adalah orang tuaku, bukan orang tuamu. Pada saat itu, Reka baru mengerti. Tokia itu cemburu Reka mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Tapi orang tuanya begitu sayang kepadanya, hal ini bukan masalah yang bisa dikendali Reka juga. Besok pagi,
Zeus pun meninggalkan rumah. Perusahaan Polki yang dia bekerja sudah dituntut, dia harus mencari kerja baru. Tokia ada menyarankan Zeus kerja di pabrik mereka saja, tapi Zeus menolaknya. Mau bagaimanapun, dia lulus dengan gelar profesor. Dia ingin mencari kerja sendiri, mencari pengalaman sebanyak beberapa tahun, kemudian membangun perusahaan teknologi sendiri. Kalau tidak, Zeus merasa bersalah dengan tingkat pendidikannya. Tokia sekeluarga sedang sarapan. Kerusuhan di lantai bawah berhasil menarik perhatian mereka. Avril berjalan ke jendela, melihat ke arah luar dan sadar ada sekumpulan tetangga yang kumpul bersama. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Avril makan sedikit makanan, kemudian meletakkan sumpitnya dan berkata, "Aku turun ke bawah untuk lihat apa yang terjadi." Setelah selesai berkata, Avril pun turun ke lantai bawah. Bensu juga ikut turun. Tokia berkata dengan tidak berdaya, penyakit ayah dan ibu yang suka ikut meramai ini tidak akan bisa berubah lagi pada kehidupan ini. Reka tersenyum, ini baru namanya kehidupan. Ayah dan ibu pandai menikmati kehidupan. Tokia pura-pura berkata dengan marah, jangan bicara tentang ayah dan ibu dulu. Aku tanya kamu, apakah kamu sudah introspeksi diri semalam? Reka merasa capek. Mulai sekarang, yang paling penting dan hebat itu istri. Aku akan menuruti semua kata-katamu. Tokia tersenyum dengan puas. Begini baru mendingan cepat makan, abis makan cepat pergi kerja. Sementara Avril yang di lantai bawah sudah tahu apa yang terjadi. Putra tetangga mereka yang biasanya mereka panggil Kakwira membeli mobil BMW yang berharga 1 M. Para tetangga sedang mengucapkan selamat kepada Kakwira. Kakwira, BMW ini terlihat mewah. Pasti sangat nyaman duduknya. Kamu diberkati dengan kebahagiaan. Mobil ini adalah mobil termahal di perumahan kita, berhasil meningkatkan kelas perumahan kita. Baru berusia begitu muda, Wendy putranya Kakwira sudah begitu kaya. Masa depan anak ini pasti sangat cerah. Apakah Wendy sudah ada pacar? Kebetulan keponakanku masih sendirian. Kakwira sangat menikmati pujian para tetangga. Ekspresinya dipenuhi dengan kebanggaan. Sementara Wendy sedang sibuk menyalakan petasan. Membeli mobil baru, tentu saja harus merayakan dengan menyalakan petasan. Berkata secara terus terang, petasan ini bertujuan untuk mengingatkan para tetangga bahwa Wendy baru saja membeli mobil baru. Avril mengembangkan bibirnya dan mengomel, bukannya cuman bel mobil baru saja. Ada apa yang bisa dibanggakan? Sebelumnya, Avril dan Kakwira pernah berantem karena masalah tempat parkir. Sampai sekarang mereka masih belum berbicara dengan sesama. Melihat musuhnya memamerkan kekayaan, Avril tentu saja tidak bisa menahan. Tapi tidak menyangka suara omelan Avril yang kecil tetap didengar oleh Kakwira. Kakwira berkata dengan tidak senang, "Avril, kamu bilang apa tadi?" Tidak ada. Avril menjawab. Kakwira, bagaimana dengan mobil baru kami? Avril, lumayan. Kakwira berkata dengan pamer, ini adalah mobil baru, tentu saja bagus itu. Avril, mobil rumah kalian sudah hampir 10 tahun kan? Mobil seperti itu sudah dieliminasi dari pasar sejak dulu. Sudah saatnya kalian membeli mobil baru juga.